Saya Desi Salviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan dirinya bersama Ketua Umum PBNU Gus Yahya siap berproses jika dilaporkan ke pihak berwenang imbas dibentuknya Pansus PKB. Bahkan Gus Ipul menantang PKB agar segera melaporkan dirinya dan Gus Yahya ke pihak berwenang sehingga semuanya bisa terang benderang. Gus Ipul mengatakan pembentukan panitia khusus atau pansus bertugas mendalangi hubungan pengurusan PBNU dan Partai Kebangkitan Bangsa. Pansus PKB merupakan keputusan bersama oleh PBNU, bukan keputusan pribadi. Langsung aja, jadi intinya bahwa PBNU siap berproses, ya siap menghadapi jika saya dan Ketum Gus Yahya mau dilaporkan. Malah kalau perlu kita harapkan secepatnya dan kemudian kita bisa mengetahui hal-hal apa yang ingin dilaporkan. Yang juga penting untuk disampaikan, dan ini untuk mengulang apa yang telah kita sampaikan, bahwa apa yang dilakukan hari ini adalah menjadi bagian dari keputusan PBNU, bukan pendapat saya pribadi, pendapatnya masing-masing, tapi ini adalah keputusan yang telah diambil lewat permusyawaratan yang ada di lingkungan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan tentu kita ingin semuanya bisa diikuti dengan baik. Pendalaman-pendalaman yang dilakukan oleh tim bisa dipahami, dan tentu sepanjang yang kami tahu setiap narasumber yang diundang itu adalah orang-orang yang siap bertanggung jawab. Siap bertanggung jawab. Seperti Saudara Lukman Edy misalnya, ya dia sudah konfirmasi kalau dia siap untuk menghadapi semua proses dan nanti bisa dikonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan. Kita menganggap pelaporan seperti itu sesungguhnya menggambarkan keputusasaan, ya, dan ingin secepat mungkin menyelesaikan masalah. Padahal semuanya masih sedang berproses. Saya kira itu pengantar saya. Terima kasih atas perhatiannya. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengucapkan selamat jalan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan habis masa jabatannya pada 20 Oktober mendatang. Hal itu disampaikan Luhut dalam acara peresmian pabrik anoda baterai litium PT Indonesia BTR New Energy Material di kawasan ekonomi khusus di Kendal, Jawa Tengah pada Rabu 7 Agustus. Acara itu juga turut dihadiri Presiden Jokowi. Awalnya Luhut menyampaikan soal hilirisasi industri di Indonesia yang tidak lepas dari keputusan berani Presiden Jokowi. Luhut kemudian menyinggung soal pesan Presiden yang terus menekankan agar Indonesia harus kompetitif agar bisa menarik investor luar negeri. Apalagi Indonesia akan menghadapi pesaing baru yakni Malaysia dan Singapura yang juga akan membangun kawasan ekonomi khusus. Luhut mengatakan kepemimpinan Jokowi tersebut telah meninggalkan legasi yang baik. Luhut yakin banyak yang akan mengenang Jokowi sebagai orang yang meletakkan landasan bahwa Indonesia merupakan negara industri bukan hanya negara pengekspor bahan mentah. Dan saya percaya dengan leadership Bapak, walaupun Bapak beberapa waktu lagi akan meninggalkan pemerintahan, memimpin ini, tapi Bapak telah meninggalkan legasi yang saya kira tidak mudah dibentuk oleh orang lain. Dan saya percaya Bapak Presiden sepanjang waktu orang akan mengenang bahwa Bapak telah meletakkan landasan negara ini menjadi negara industrialisasi. Tidak hanya pengekspor raw material. Saya kalau boleh mungkin agak sentimental, selamat jalan Pak. Bapak akan menjadi kenangan yang indah buat Indonesia. Walaupun masih 2-3 bulan Pak Presiden, tapi saya kira acara penting semacam ini menurut saya sangat, buat saya pribadi sangat menyentuh. Karena saya ingat Pak, di depan pintu masuk istana di yang belakang, Bapak firm untuk menyangkut kita memban
ekspor nikel ore, dan itu merupakan tantangan. Kita kehilangan 1,5 miliar waktu itu, 1 miliar sekian, tapi sekarang buahnya kita lihat Pak, kita disegani, dihormati, dan teknologi kita tambah bagus, dan ekspor kita akan meningkat. Jadi saya yakin dalam kurun waktu yang tidak lama, ekspor kita dalam turunan hilirisasi ini, Bapak Ibu sekalian, akan meningkat sangat signifikan. Dan lebih dari itu, tidak ada orang menganggap enteng lagi Indonesia, bahwa Indonesia ini bisa diatur-atur oleh siapapun. Indonesia negara besar, negara yang punya karakter, negara yang bisa mengatakan ya, dan negara yang bisa. Juru bicara PDIP Ciko Hakim menyebut pernyataan pihak istana bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuka komunikasi dengan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri masih sekedar basa-basi atau lip service. Sebab menurutnya hingga kini PDIP belum pernah sekalipun menerima permintaan komunikasi dari istana. Meski begitu, ia tak menutup kemungkinan jika komunikasi itu akan terjadi. Maka ia mengajak semua untuk melihat dinamika ke depan apakah komunikasi Jokowi dan Megawati akan terjadi. Menurutnya sejauh ini pertemuan atau komunikasi antara Jokowi dan Megawati masih sekedar wacana. Upaya pembebasan penyekapan balita oleh ayah kandungnya di Pindrang, Sulawesi Selatan berlangsung dramatis. Polisi membutuhkan waktu semalaman untuk membebaskan balita malang tersebut dari tangan pelaku. Kapolres Pindrang AKBP Andiko Wicaksono bahkan sampai menangis haru saat dirinya dan tim berhasil menyelamatkan korban. Andiko dalam keterangan pada Senin 5 Agustus menceritakan selama proses penyelamatan, polisi melakukan dialog dengan pelaku yang berada di dalam rumah bersama korban. Proses ini pun turut melibatkan anggota keluarga di rumah pelaku yang ada di Kecamatan Mati Rosompe, Pindrang, Sulawesi Selatan. Andiko mengatakan pihaknya sempat kehilangan kesabaran karena terus mendengar jeritan korban pada dini hari. Polisi sempat akan melakukan upaya penindakan namun urung dilakukan demi menjamin keselamatan korban. Petugas sempat membujuk pelaku agar memberikan susu pada korban namun ditolak. Kemudian pada percobaan kedua yang melibatkan keluarga, barulah pelaku luluh. Pelaku sempat mengancam akan membunuh korban jika polisi sampai memasuki rumah. Setelah penyekapan berakhir, pelaku terlihat histeris saat akan diamankan oleh polisi. Polisi pun kembali membutuhkan waktu untuk menenangkan pelaku yang menangis. Sementara itu korban langsung digendong oleh anggota kepolisian.
Militan Hamas telah menunjuk Yahya Sinwar sebagai pengganti Ismail Haniyeh. Sinwar menduduki posisi kepala Biro Politik Hamas lantaran Haniyeh tewas terbunuh di Teheran, Iran pada Rabu 31 Juli. Yahya Sinwar sendiri merupakan sosok yang paling dicari oleh pasukan Israel. Hal itu lantaran Sinwar dituding paling bertanggung jawab atas penyerangan 7 Oktober 2023. Dikutip dari Tribun News, sebagai sosok yang diburu Israel, IDF bahkan sampai menawarkan imbalan bagi siapapun yang menemukan keberadaan Sinwar. Militer Israel mengatakan Yahya Sinwar selama ini berada di Gaza, namun pihaknya kesulitan untuk menemukan keberadaannya, sehingga IDF memilih jalan untuk membuat sayembara. Pihaknya dikabarkan bakal memberi hadiah kepada siapapun, terutama warga Gaza, jika melaporkan informasi keberadaan Sinwar. Hal itu terlihat dalam pamflet yang beredar di Gaza beberapa waktu lalu. Israel menjanjikan hadiah berupa uang senilai $400.000 atau sekira 6,4 miliar rupiah.